Puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah ya kepadanya, menikmati anugerahnya. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20, kita lanjut pembacaannya di ayat pertama sampai ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita atau HP atau tablet yang ada aplikasi Alkitab ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan baca secara bergantian ya. Ayat pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bersama-sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah dalam bagian ini ya, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya. Ini juga berbicara tentang bagaimana ya orang-orang yang mengikut Tuhan, mengikut Kristus yang terdahulu kemudian menjadi terkemudian atau terkemudian menjadi terdahulu. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini sangat mudah dipahami. Ya, sangat mudah dipahami tentang bagaimana penerapannya adalah orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, yang mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Nah, adapun hal kerajaan surga, ini berbicara hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi pagi-pagi benar tuan itu keluar mencari pekerja-pekerja, ya, mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur itu. Nah, dapat dikatakan aplikasinya adalah ini ya mencari jiwa-jiwa yang tersesat ya. Dan kemudian ada orang yang meresponi dan datang kepada dia, jadi orang percaya dan menjadi pekerja di kebun anggur dalam perumpamaan ini. Nah, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi keluar jam 9 cari dan ketemu ya.
Dan ada kesepakatan tentang upah. Ada kesepakatan tentang upah. Dan mereka melakukannya. Ya, bekerja. Nah, kemudian berikut pukul 12 dan pukul 3 petang, ya keluar lagi. Melakukan hal yang sama, mencari. Berjalan, berkeliling, dan dilihat, oh ada orang yang tidak bekerja. Ayo, mau bekerja, upah sekian. Kalau setuju masuk, kalau enggak ya jangan. Oh, mereka setuju masuk. Kira-kira pukul 5 petang ya keluar lagi mendapati orang-orang lain. Kalau mengapa menganggur? Mengapa tidak bekerja? Oh, kami tidak dapat, ya tidak ada yang memberi pekerjaan. Kalau begitu masuk kerja. Upahnya sekian. Ya, 1 hari sedinar. Mereka masuk, kemudian setelah 1 hari itu bekerja, tiba waktunya untuk mendapatkan upah. Ya. Nah, menarik di sini dimulai dari yang terakhir dipanggil, yang hanya 1 jam bekerja. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dikatakan maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ya, mereka masing-masing menerima 1 dinar. Ya, apakah ada yang dirugikan? Tentu tidak. Ya. Nah, ayat 10 tadi, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Yang masuk jam 5 sore, hanya 1 jam bekerja, dapat 1 dinar. Ya. Yang masuk pagi-pagi sekali, yang masuk jam 9, yang masuk jam 12, yang masuk jam 3 dapat 1 dinar. Loh, kok sama? Ya, kok sama? Mereka berpikir kami harus dapat lebih dong, karena yang masuk jam 5 itu yang hanya 1 jam bekerja, kok upahnya sama? Jadi ini mereka merasa tidak adil. Ya, dan mereka bersungut-sungut, ya. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah cukup punya alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan itu? Apanya yang dirugikan kepada mereka? Oh, mungkin mereka berkata, kami bekerja dari pagi, udah capek, banyak hal yang kami sudah kerjakan, banyak yang sudah kami lakukan, kami buat ini, buat itu, buat sampai sekian jam loh kami lakukan. Di mana keadilan? Di mana ini pembagian berkat ini, kan? Kira-kira begitu. Loh, dia hanya 1 jam saja kerja, dapatnya kok sama. Dan secara manusia, ketika mungkin kita bertanya kepada seseorang atau dalam peristiwa saat ini, benar nggak sih orang-orang ini merasa Tuhan itu tidak adil? Secara manusia mungkin kita berkata, iya ya, tidak adil. Tapi ketidakadilannya di mana? Gitu. Ya. Nah, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi ketidakadilan di mana? Apakah engkau dirugikan? Bukankah kesepakatan kita sehari, pekerjaan sehari 1 dinar? Adakah kukurangi? Kan tidak. Nah, jadi dari sisi pekerja-pekerja yang terdahulu itu memandang keadilan dari sisi mereka. Ya, karena mereka merasa sudah bekerja lama, ya harusnya ditambah dong upah. Tetapi perjanjian awal 1 hari 1 dinar, mau atau tidak? Ketika mereka mau, ya sudah terima dengan sukacita. Ya, tapi kan kami sudah melakukan ini dan itu, kok sama dengan dia yang baru? Kalau kita tanya, ya kira-kira kalau gambaran ini ditanyakan kepada kita, Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang pagi-pagi mulai kerja atau mau yang jam 5? Ayo, kita yang ada sekarang di pastori, ayo, di gereja. Maunya kita bagaimana? Yang mau bekerja dari pagi atau kita yang terakhir aja deh, jam 5 masuk? Yang terakhir kan? Itulah manusia, memang mau yang enaknya aja.
Tapi, nah ini yang repot ya. Bisa nggak kita merasakan bagaimana perasaan orang yang jam 5 itu menunggu? Ya kira-kira ini, ada orang yang melamar pekerjaan. Mau cepat diterima pekerjaannya atau mau lama? Ayo. Oke, kita bawa surat, apa lamar ke kantor ini, ditolak, ke kantor ini, ditolak, ke kantor itu, ditolak. Sampai jauh berapa banyak lamaran kita taruh. Terakhir baru diterima. Atau baru sekali lamaran, langsung diterima. Mana pilih, mana? Ayo Bapak Ibu. Sekali lama. Hah? Sekali lama. Sekali langsung dapat kan? Oh. Bukankah dalam masa penantian itu was-was ngiri kali, bisa-bisa nggak diterima? Ya kan? Kalau gajinya sama ya yang terakhir nggak apa-apa. Ya masalahnya apakah diterima atau tidak dia. Kertas-kertas untuk bikin lamaran sudah ditolak ya. Ya memang pada saat diterima kan senang ya, bahagia. Haleluya, udah diterima, gajinya sama gitu ya. Dia udah bekerja, ya tapi kan paling tidak waktu diterima awal kan sudah nggak terlalu capek lagi gitu loh. Nah kira-kira begini. Mengatakan dulu saya sesat. Di dalam kesesatan itu saya lakukan hal-hal yang sebenarnya juga menyiksa diri saya. Harus buat ini, buat itu, buat ini, buat itu untuk supaya saya mendapatkan satu keyakinan supaya saya diselamatkan. Padahal itu nggak benar. Nah, ketika saya lebih awal percaya Yesus, saya sudah tidak lakukan itu. Jadi berkat yang sudah Yesus janjikan kepada saya, itu saya akan sangat syukuri. Dengan saya percaya Yesus, yang seharusnya saya lakukan tadi di hidup yang lama sudah tidak saya lakukan. Saya fokus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi satu rasa syukur dong lebih awal masuk, sehingga perbuatan-perbuatan yang lain langsung kita tanggalkan. Nah, kalau kita bagian terakhir, berarti sebelum masuk kepada bertemu dengan Tuhan itu untuk bekerja di kebun anggurnya, berarti sebelumnya kita lakukan banyak hal ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Berarti ada banyak kerugian yang kita lakukan. Kita harus buat ini, peraturan begini, peraturan begitu, korban ini, korban itu, sebelum berjumpa Yesus. Ya, jadi kalaupun bagian terakhir dapat, ya nggak terlalu banyak lah karyanya ya. Karya di dalam Kristus tidak terlalu banyak, tetapi karena waktunya udah selesai, cuma 1 jam saja, dapat berkat, dapat upah. Tapi yang lama, yang dari pagi kerja dikatakan, oh kami sudah seharian. Nah sebenarnya kita nggak perlu menuntut. Kalau kita lakukan semua sesuai dengan perjanjian itu, ya udah lakukan aja dengan sukacita. Ada amin? Ya aku sudah melayani, aku sudah buat ini, aku sudah buat ini. Masa sama sih dengan dia yang baru kemarin jadi orang percaya, kok enak sekali bahagianya dia, gampang sekali langsung dapat berkat yang sama dengan saya. Ya tidak masalah, kita nggak dirugikan masalahnya. Nah menarik, maka dikatakan Tuhan itu bilang yang aku bagikan punyaku bukan punyamu. Yang kamu nggak aku rugikan, nggak aku kurangi, nggak aku ambil bagianmu kepada orang lain, enggak. Bagianmu, maka dikatakan apa? Ya, ambillah bagianmu dan pergilah. Ya, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Apa masalahnya? Di mana ketidakadilannya? Jadi berbicara ketidakadilan kalau ada yang dirugikan. Ya, jadi kalau Tuhan ini merugikan yang pertama, ya memang dia tidak adil dong. Tapi dalam bagian ini ketika yang lebih awal bekerja, dia yang merasa kami sudah capek, panas terik, kamu lakukan. Loh, tapi kan perjanjiannya jelas. Berkatnya, upahnya 1 dinar sehari. Nah, setelah engkau selesai mengerjakannya, ini upahmu. Terimalah dengan syukur, terimalah dengan sukacita. Ya, berterima kasihlah kepada Tuhan itu yang mempekerjakan engkau. Nah, itu dong. Amin.
Ya, oh, terima kasih Tuhan, saya sudah melayani. Memang saya capek, memang begini. Jangan, Tuhan aku udah capek, udah lama melayani. Begini terus, itu orang itu baru melayani, langsung berkahnya melimpah, bla bla bla, hebat kan? Tuhan tidak adil. Lah ketidakadilannya di mana? Kamu melayani, ya kamu mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur. Nah, tapi inilah keadaan kita manusia ini, kadang-kadang susah sekali bersyukur ya. Betul atau betul? Oh, mana dia baru melayani kemarin? Dulu dia orang jahatnya luar biasa. Setelah jadi pelayan Tuhan, lihat berkatnya mengalir sama dia. Saya puasa, doa, penyembahan, pergi ke sana melayani udah sekian lama. Saya semua tinggalkan. Kok gini-gini aja Tuhan? Oh, dia langsung hebat kali Tuhan dia. Ya jangan iri hati lah, tetap bersyukur. Jadi ketika kita lihat orang yang baru bertobat itu langsung pelayanannya luar biasa, hebat, kita terima kasih Tuhan. Sahabatku itu, saudaraku itu, engkau berkati dengan berkat berkelimpahan. Jadi jangan iri hati dengan pelayanan orang lain yang berhasil. Amin. Jangan, ya kita tetap aja kerjakan. Bagian kita sudah ada kok. Bagian kita ada, bagian saudara ada, bagian teman-teman kita ada, semua dapat masing-masing dan Tuhan itu adil ya, Tuhan itu adil, percayalah. Dia adil, dia tidak merugikan seorang pun, sebab yang dibagikannya adalah miliknya sendiri. Kita ini hanya merendahkan diri di hadapannya dan memohon belas kasihannya. Namanya orang memohon belas kasihan ya bagaimana? Misalnya kita lagi kekurangan, kemudian kita minta kepada seseorang, bagi dong berkatnya bagi saya. Ya, ini kita sudah merendahkan diri. Terus waktu dikasih, loh kok segini, saya nggak biasa dong terima segini, saya harus besar. Loh kamu itu minta, kamu itu katanya, oke tanda kutip, agak sedikit keras kalimatnya, kamu itu mengemis. Lah waktu kita ngemis kepada seseorang, masa kita target, Tuhan, ya saya harus minta sekian, nggak ya, kita mengemis. Ada nggak orang kita mengemis kemudian kita target, oh saya biasa kalau mengemis minimal 50.000, kamu kasih 10.000 sama saya, Allah emangnya kenapa ini, ambil uangmu, enak aja. Masa ada pengemis kayak gitu? Ya seberapapun ketika kita jadi pengemis itu meminta dengan penuh belas kasihan. Bagi dong. Nah seberapapun yang diberikan, kita harus bersyukur. Amin. Seberapa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, bersyukur. Dan ketika kita lihat orang lain juga ya diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur. Kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita pertama bahwa Tuhan kita adil. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak adil hanya oleh karena situasi tertentu kita lihat dari diri kita dan kita merasa sudah terlalu banyak yang kita buat, lebih hebat kita buat, lebih luar biasa kita buat daripada orang lain. Kemudian kita menganggap diri kita harus lebih berjasa, lebih dihargai. Jangan. Ya, kita hanya melakukan apa yang bagian kita saja. Ya, dan kita akan menerima berkat yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Allah adil. Amin. Allah adil. Dan yang kedua, jangan iri hati. Perhatikan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi iri hati itu tanggalkan, buang jauh-jauh ya. Jangan iri hati ya, tetapi bersyukurlah manakala orang lain diberkati. Kita melihat orang lain diberkati, kita bersyukur. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sama? Berarti ketika ya saudara kita seiman itu diberkati dan kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati saudara saya ini. Wah, luar biasa bukan? Ya, tetapi kalau iri hati, kenapa dia begini, kenapa? Hindari hal yang seperti itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, meneguhkan iman kita, kita bersyukur. Jam berapa kita masuk bekerja, saya tidak tahu giliran yang mana kita, tetapi apa pagi-pagi kah, atau yang jam 9 kah, atau jam 12, atau jam 3, atau jam 5, kita nggak tahu posisi masing-masing. Tetap Tuhan memperhitungkan sesuai dengan keadilannya. Dia tidak mengurangi apa yang semestinya kita dapat. Dan jikalaupun kita sudah melakukan banyak hal karena kita masuk lebih awal, bersyukurlah untuk itu, karena itu adalah kesempatan di mana kita telah melakukan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.